Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, azzakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, dengan karunia, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada petang Ahad pada hari ini bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2025, 7 Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita dapat kembali bertemu dalam silsilah kajian ilmiah dalam bahasan tajdidul iman, yaitu pembaharuan iman atau bagaimana kita memperbaharui iman kita. Pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan buah karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala ini, untuk memberikan poin-poin yang mudah-mudahan setiap kita bisa menghafal atau mencatat atau mengingat apa yang akan disampaikan berkaitan dengan ziyadatul iman wa tajdiduhu, yaitu bertambah iman dan bagaimana juga selalu memperbaharui iman orang-orang yang beriman. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan dalam bahasan pada sore hari ini, kita akan menyambung dari sebelumnya. Beliau mengatakan wa nabda'u awalan bidzikri ahammil umuril ba'itsati ala ziyadatil imani wa tajdidihi. Maka kami akan memulai pertama dengan menyebutkan perkara-perkara yang paling penting, ya, merupakan pendorong yang paling utama untuk bertambahnya iman seseorang, begitu juga untuk seseorang itu bisa dia selalu memperbaharui imannya. Yang pertama adalah ta'allumu al-ilmi syar'i. Mohon maaf, saya sedikit menyampaikan bahasan kita sebelumnya secara panjang lebar. Kita telah bahas juga berkaitan dengan bahasan kita ini dan juga dengan pengarang yang sama, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu asbabul iman wa asbabu ziyadatul iman wa nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurang, dan telah kita tuntaskan poin demi poin yang beliau sampaikan. Dan ada kemiripan yang juga kita sampaikan pada beberapa pertemuan dengan judul yang singkat, yaitu tajdidul iman, memperbaharui iman, dan tentunya sedikit ada perbedaan dengan penjelasan yang lalu, walaupun ada poin-poinnya yang berdekatan, ya, mulai dari sebab-sebab bertambahnya iman. Baiklah, beliau mengatakan yang pertama adalah yang paling penting dari perkara yang bisa mendorong, membangkitkan untuk bertambahnya iman dan adanya perubahan di dalam iman kita, yaitu ta'allumu al-ilmi syar'i, ya, yaitu belajar ilmu agama, belajar ilmu syar'i. Sebagaimana kita ketahui, ya, ilmu tidak akan datang, tidak akan bisa kita kuasai kecuali dengan belajar. Dan tidak ada istilah ilmu laduni, ilmu yang datang begitu saja tanpa belajar.
Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau belajar, ya, turun ayat Al-Quran dari malaikat Jibril dan Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengajarkannya. Begitu juga kita mendapatkan generasi yang terbaik dari umat Islam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa ardahum. Mereka belajar agama, belajar ilmu syariat Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui majelis ilmu secara khusus di Masjid Nabawi, di halaqah-halaqah ilmu, atau mendapatkan ilmu secara umum dimanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada, ya, lagi berbincang-bincang, berkumpul dengan para sahabat, ya, lagi bahkan lagi dalam medan peperangan jihad, bahkan juga mungkin lagi ada masalah pertengkaran, di situ ada ilmu. Begitu juga ada masalah yang mereka tidak bisa selesaikan, mereka datang kepada Nabi SAW, itu juga ilmu. Mereka menuntut ilmu. Ya, ada hal-hal yang tidak mereka pahami dalam Islam, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya. Ya, dan itu namanya menuntut ilmu, belajar. Tidak bisa datang begitu saja. Telah kita sebutkan tadi, apakah melalui halaqah ilmu, secara khusus duduk di hadapan guru, di hadapan ulama, di hadapan para asatizah, di halaqah-halaqah di masjid, atau mungkin ada momen-momen tertentu, ya. Begitu juga melalui pertanyaan, karena dengan bertanya juga salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Begitu juga dengan ya, adanya masalah, problem di antara kita, kemudian kita ingin selesaikan dengan baik, maka datang kepada para ulama. Kalau para sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak didiamkan begitu saja, tidak dibiarkan tanpa adanya penyelesaian. Dan itulah yang di salah satu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Ya, wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Apabila terjadi suatu masalah, perselisihan, maka kembalikan. Berarti di sini maksudnya apa? Maksudnya berilmulah kalian. Maksudnya tuntutlah ilmu, belajarlah. Kembalikan kepada sumber yang benar, yaitu Al-Quran ilallah, ya, dan sunnah itu ila Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam Kitabul Ilmi dan Sahih Bukhari mengatakan al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu akan diperoleh dengan belajar. Dan itu juga yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Wal Asri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang Dia ciptakan berupa zaman, waktu. Maka sungguh manusia seluruhnya tanpa terkecuali, termasuk orang Islam, berada dalam kerugian, terus berada dalam kerugian dalam setiap detik waktu umurnya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Disinilah penjelasan para ulama ada hubungannya, ya, erat sekali. Iman itu dengan ilmu. Nah, dikatakan illal ladzina amanu, di situ adalah rahasianya adalah ilmu. Karena sambungan dari ayat itu wa amilus shalihat.
Karena tidak akan mungkin orang dia beramal saleh tanpa ilmu. Agar diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala wajib dia berilmu sebelum beramal. Dan itu juga yang dikatakan oleh Imam Bukhari juga di dalam Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmulah kalian, tuntutlah ilmu, belajarlah sebelum kalian berkata, apa ucapan kalian berbentuk zikir misalnya doa, atau berbentuk mungkin nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, tidak boleh dilakukan kecuali setelah Anda berilmu. Makanya di dalam ayat yang lain juga Allah SWT mengatakan tentang Nabi kita yang mulia SAW, beliau berdakwah, ya, menyampaikan agama ini, mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, ad'u ilallah ala basirah. Menunjukkan beliau sudah mendapatkan ilmu, kemudian beliau menyampaikan. Tidak meraba-raba, tidak memperkira-perkirakan, oh ini kebenaran, oh ini yang salah, ini yang mesti saya sampaikan. Tidak. Rasulullah SAW saja sebagai utusan Allah dan sudah dijamin masuk surga. Bahkan tidak ada yang masuk surga pertama sekali di akhirat, mengetuk pintu surga kecuali Rasulullah SAW pertama sebelum para nabi dan rasul yang lain. Dan juga telah diampuni dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang ketika beliau masih hidup. Tetapi beliau menuntut ilmu, beliau belajar. Ini menjadi pelajaran bagi kita yang telah kita sebutkan tadi, mana orang yang mengatakan bahwa dirinya terbaik. Apalagi dia mengatakan lebih baik dari Rasulullah SAW, wal'iyadzubillah. Ya, berarti dia belum dikatakan umat Islam. Karena dia mengatakan lebih baik dari Nabi. Nabi SAW saja sudah terbaik, beliau menuntut ilmu. Beliau belajar agama dari malaikat Jibril. Karena beliau utusan Allah. Tidak ada yang mengajarkannya, bukan sahabat, bukan manusia. Tapi langsung bimbingan dari Allah berupa wahyu dan berupa ilham yang disampaikan kepada Nabi SAW. Begitu juga yang kita dapatkan, salah satu cara bentuk dalam menuntut ilmu, kalau para sahabat bukan hanya dengan ucapan lisan yang dikenal dengan sunnah qauliyah, tetapi juga sunnah fi'liyah. Ini juga ilmu yang dilihat oleh para sahabat, praktek ibadah, gerakan-gerakan lisan dan tubuh atau ucapan yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka ini juga menjadi ilmu dan dinukilkan oleh para sahabat menjadi hadis di dalam kitab-kitab para ulama hadis, dan jadilah ini juga ilmu. Belajar bagaimana gerakan salat dari awal salat sampai salam, di dalam salat, ketika ruku, sujud, ya, i'tidal, apa bacaannya, kemudian salat-salat sunat yang banyak, apa salat sunat tersebut, bagaimana caranya. Bahkan juga salat khauf, dalam keadaan takut seperti dalam peperangan, bagaimana cara salatnya. Nanti ada juga salat al-khusyuf wal kusuf, yaitu salat gerhana matahari dan bulan. Ya, ada juga caranya. Apakah dimulai dengan ceramah, begitu juga salat Jumat. Ya, salat saja banyak perkara yang perlu kita ketahui dari ilmu, karena dia akan diamalkan. Ya, ilal ladzina amanu amilus shalihat, maka amilus shalihat benar menambah iman, tetapi harus didahului dengan alladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman di sini maksudnya orang yang berilmu. Makanya seorang tidak akan menjadi orang yang merugi ketika dia berilmu, ketika dia belajar dan terus belajar, dan tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu sampai mati. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para imam salaf terdahulu sampai sekarang. Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu, walaupun sudah profesor, doktor, MA, S1. Ya, terus menggali ilmu, terus belajar. Kalau ada ulama hadir di halaqah ilmu. Kalau ada orang yang lebih alim, belajar terus. Ya, belajar juga dengan membaca kitab. Kalau kita sudah punya dasar, maka salah satu bentuk menuntut ilmu adalah dengan kita membaca kitab-kitab para ulama. Akidah, hadis, tafsir, sejarah, fikih, ya, akhlak.
Dan disinilah kuncinya seorang mendapatkan iman. Seorang akan bertambah imannya. Seorang akan selalu bisa memperbaharui imannya. Berarti kesimpulannya, seorang yang tidak mau belajar ilmu syar'i, maka tidak akan bertambah imannya. Bahkan mungkin akan berkurang. Dan dia tidak bisa memperbaharuinya, menjadi terus baru imannya. Nggak bisa. Karena dia tidak mau menuntut ilmu syar'i, tidak mau menuntut ilmu agama. Ya, merasa ilmu agama itu hanya duduk di bangku sekolah. Oh, saya dulu sudah belajar di TK, di MDA. Lantas di sekolah menengah pertama nggak ada. Ya. Dan kita dapatkan kenyataannya kalau udah sekolah umum dipelajari oleh anak kita pelajaran agama, mungkin sekali, 2 kali, itu pun 1 jam, 2 jam seminggu. Cukup ini? Tidak cukup. Seperti yang kita dapatkan secara khusus saja anak pesantren yang masuk pagi sampai siang, nanti sore ada lagi murojaah Quran, bahkan juga ada halaqah lagi, ada murojaah lagi, ada tambahan ilmu lagi, itu setiap hari. Sudah banyak ilmu mereka? Belum. Bahkan baru dapat dasar dari ilmu. Bagaimana ketika seorang di sekolahnya juga nggak belajar, nggak ada belajar agama, ya, atau umum saja, memang dicari dunia, waliyadzubillah. Ya, tambah lagi ada majelis ilmu di luar, di halaqah-halaqah, di masjid, nggak mau hadir. Ya, malas membaca. Dan ini ada ungkapan sebagian para ustadz kita, lupa saya, di salah satu ceramahnya, kajiannya, termasuk yang istilahnya termasuk sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang jauh Indonesia ini secara umum ketinggalan dalam ilmu adalah karena malas membaca. Malas membaca. Ya. Maka kita mengetahui Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah kunci ilmu. Ini juga cara menuntut ilmu dengan membaca, tetapi dinasihati oleh para ulama. Kalau kita penuntut ilmu mubtadiin dasar baru mulai menuntut ilmu, jangan ya belajar sendiri tanpa guru. Itulah yang ada ungkapan para ulama, seorang yang belajar sendiri otodidak tanpa guru, maka pemahamannya bahkan amalannya lebih banyak salah dari kalau seandainya ada yang benar. Kecuali kita sudah punya dasar. Ya, punya dasar paling minim misalnya S1. Mendalami ilmu agama, bukan sambilan. Dan ilmu agamanya juga benar dari Al-Quran dan Sunnah. Dari guru-gurunya, dosennya yang juga mumpuni menguasai ilmu tersebut. Maka ini baru tolak ukur, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dasar yang kamu sudah bisa insya Allah mungkin membaca kitab. Mempelajari, menambah wawasan ilmu, menambah ilmu dengan memperbanyak bacaan kitab-kitab para ulama salaf. Dan inilah cara-cara dalam menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ada yang formal, seperti yang telah kita sebutkan tadi, ada tingkatnya, ada TK, SD, SMP. Ya, kalau misalnya dalam tingkatan pembelajaran formal, ada yang SMA, ada yang kuliah, fakultas, dan seterusnya. Ada yang juga sistem halaqah. Jadi ini semuanya cara untuk menuntut ilmu syar'i. Walaupun tidak ada ijazah, ya, tetapi menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Bahkan kita katakan orang yang mendalami ilmu dunia pun wajib dia mempelajari ilmu agama. Karena apa? Karena dia mesti beribadah setiap hari. Mesti dia tahu bagaimana caranya dia sholat. Belajar sifat sholat Nabi. Ketika datang puasa Ramadan, sebelumnya belajar dulu bagaimana puasa Nabi, bagaimana sahurnya, bukanya, tarawihnya. Namanya menuntut ilmu syar'i, sehingga dia beramal, bertambah imannya. Dia mau melaksanakan ibadah haji, belajar dia manasik haji Nabi SAW. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara manasik haji atau umroh. Ya, tidak boleh meraba-raba, tidak boleh beramal tanpa ilmu. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata berhenti dan menuntut ilmu. Apa di zaman sekarang? Maka kata para ulama, tidak ada uzur sedikit pun bagi seorang pun di zaman sekarang
mengatakan saya tidak bisa menuntut ilmu. Masya Allah, Anda punya HP, bisa dipegang di mana-mana. Kenapa Anda bisa melihat ini dan itu, bahkan melihat ilmu dunia, bahkan mencari informasi tentang dunia, tetapi ilmu agama katanya nggak bisa menuntut ilmu. Ya, sibuk segala macam alasannya. Bisa. Ya, qadarullah mungkin kalau betul-betul Anda sibuk, bukan menyibuk-nyibukkan diri. Sehingga tidak ada hadir di majelis ilmu. Yang terbaik adalah menuntut ilmu itu hadir di hadapan guru, bukan melalui media. Media ini hanya membantu dari jarak jauh yang seorang tidak bisa hadir di majelis ilmu. Itu harus dipahami. Yang ada majelis ilmu bisa datang, tapi dari rumah aja lah. Ya. Ketika tidak ada uzur, maka sebenarnya ini tidak baik. Ya, dan biasanya orang yang duduk langsung di majelis ilmu itu, apalagi ditambah lagi banyak nasihat para ulama bahkan dari dahulu sampai sekarang. Kalau menuntut ilmu, ini secara khusus nasihat, kalau belajar khusus membahas kitab para ulama, apakah kitab berkaitan dengan akidah, tauhid, dengan fikih, dengan hadis, dengan sejarah, dengan ini, dengan adab, sebaiknya para penuntut ilmu juga memegang buku masing-masing, bukan hanya ustadznya saja, bukan hanya syekhnya saja. Syekh itu sudah berilmu juga, dia sudah menguasai, tambah lagi dia membimbing kita, dia pakai buku, lalu kita tidak pakai buku. Dan kita tidak memiliki catatan yang kita bisa ambil catatan-catatan penting. Makanya Rasulullah SAW mengatakan qayyidul ilm al-ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Apalagi di zaman sekarang. Kalau di zaman para ulama dahulu saja, subhanallah, jangankan zaman para ulama, zaman para sahabat pun, mereka hafalannya kuat-kuat. Ya, ulama-ulama hadis Imam Bukhari, Ibnu Uyainah, Imam Ahmad, ya, ulama-ulama hadis yang terdahulu luar biasa hafalan mereka, Imam Syafi'i, tapi mereka tetap menulis apa yang disampaikan oleh guru mereka. Karena bisa jadi pada suatu saat qadarullah lupa. Ya, atau kayaknya iya ya ini ya mungkin lupa. Jadi ini perlu catatan supaya jangan salah paham. Ya, guru kita, syekh kita mungkin nggak akan ngulang lagi pelajaran yang lalu, kecuali sudah tamat mau diulang lagi kitab yang sama, tidak ada masalah. Sebagaimana sebagian para ulama, satu kitab itu berulang-ulang, sudah tamat diulang lagi karena mereka melihat di situ banyak faedah ilmu yang baru yang mereka dapatkan yang tidak didapatkan sebelumnya, yang setelah disampaikan sebelumnya. Subhanallah, ini tariqatu talabul ilmi, termasuk cara dalam menuntut ilmu. Dan telah kita sampaikan juga, mungkin ingat pada pembahasan kita di Rabu sore, wasiat nasihat untuk para penuntut ilmu dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Hafiz Ahmad Al-Hakami rahimahullah taala, dalam kitabnya dalam bait-bait syair Al-Manzumah Mimiyah, beliau mengatakan, maka belajar itu juga perhatikan skala prioritas mana yang lebih penting. Lebih penting tauhid, ya, bukan berarti melalaikan salat dan yang lainnya ilmu, tetapi ada skala prioritas. Begitu juga mempelajari dasar-dasar sebelum mendalami yang lebih besar. Jangan kita nggak punya dasar langsung masuk halaqah, langsung mempelajari apa definisi ini hadis dhaif sahih ini, sementara kita tidak belajar dasar-dasar hadis atau yang lainnya. Dan ini caranya dalam untuk tahsilul ilmi. Jadi bukan hanya sekedar menuntut ilmu syar'i, tetapi bagaimana seorang itu bisa mendapatkan ilmu. Maka ada caranya, ada kiat-kiatnya yang telah dipraktikkan oleh para ulama. Bahkan ada kitab-kitab secara khusus adab-adab dalam menuntut ilmu atau cara-cara dalam mendapatkan ilmu. Ini perlu kita ketahui. Agar tujuan utama kita dalam menambah iman kita dan terus bertambah iman kita dengan mempelajari ilmu syar'i betul-betul dapat. Ya, jangan tidak ada aturan, jangan tidak ada manajemen juga dalam menuntut ilmu. Ya, jangan tidak ada juga SOP dalam menuntut ilmu. Perlu, ya, karena itu menunjang untuk kita paham dan menguasai ilmu. Ya, dan itu yang kita sebutkan tadi, tidak ada istilahnya orang itu saya dapat ilmu tanpa menuntut ilmu, bisa ilmu laduni, nggak ada. Ya. Apakah Anda lebih hebat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Dari para ulama? Ulama dulu mereka dari kecil biasa seperti kita. Kemudian bersemangat menuntut ilmu. Allah berikan taufik kepada dia dengan amalannya cerdas, pemahamannya yang kuat. Yang diberikan oleh Allah taufik.
semangat dan lihat bagaimana perjalanan mereka dalam menuntut ilmu, bahkan bersusah-susah atau dikatakan berdarah-darah, menghabiskan harta, membuat badan mereka sakit, ya, membuat mereka kelaparan. Tapi apa hasilnya? Buahnya manis, samaratuhu. Di akhirnya mereka menjadi ulama. Dan itu juga ungkapan yang selalu kita dengar, ya, la yunalul ilm birahatil jasad. Ya, tidak akan diperoleh ilmu itu dengan santai-santai, ya, dengan tidak serius, nggak bisa. Sampai ada ungkapan ulama juga menasihat, subhanallah, luar biasa banyak nasihat para ulama dalam menuntut ilmu. Kalau seandainya kata seorang para ulama salaf mengatakan yang maknanya, kalau seandainya Anda mengerahkan seluruh kemampuan, kepintaran, kecerdasan, akal Anda, harta atau yang lainnya, keseriusan dalam menuntut ilmu, ya, Anda keluar dari majelis ilmu itu yang Anda belajar pada hari itu, misalnya contohnya dengan seorang guru atau syekh, Anda hanya mendapatkan setengah, 50% saja. Apalagi kalau kita nggak serius, mohon maaf, apalagi gurunya, ustadznya, syekhnya menjelaskan, dia tidur di majelis ilmu, ya, ini sudah keluar dari adab menuntut ilmu. Makanya banyak orang yang zahir badannya berada di majelis ilmu, tapi dia tidak dapat ilmu. Maka perlu diperhatikan, ya, subhanallah, kenapa dalam ilmu dunia, ilmu mencari dunia, ilmu ini semua kita bisa tidak ngantuk, semangat, ya, menghilangkan capek kita paksa. Ini ilmu agama, ilmu yang menyelamatkan kita dunia akhirat, ilmu yang akan mengantarkan kaki langkah kita ke dalam surga. Kenapa kita tidak serius? Kenapa harus, ya, sebagian orang mengatakan sisa-sisa waktu keletihan, kelelahannya itu yang dia berikan untuk agama Allah, ya, untuk menuntut ilmu, untuk ibadah, untuk jihad. Salah. Maka ini harus kita ketahui bersama, ya, mempelajari ilmu syar'i. Dan ilmu, sebagaimana kita mengetahui, ilmu syar'i di sini, kenapa Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan sifatnya ilmu di sini adalah syar'i, yaitu sesuai dengan syariat Islam, yaitu syariat Allah. Karena yang membuat syariat ini adalah Allah. Rasulullah SAW tidak membuat syariat. Rasulullah SAW hanya menyampaikan syariat Allah. Maka dikatakan dalam kitab usul fikih ada al-musyarri', ya, atau syari' adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah, apalagi kita. Maka kita mempelajari ilmu syar'i, bukan ilmu dunia, ya. Ya, harus kita pahami. Ada orang mengatakan saya bertambah iman saya dengan mendalami ilmu dunia, enggak ada itu. Ya. Ilmu dunia, bahkan orang yang dia tidak ibadah, tidak dekat kepada Allah, mungkin tidak ada berzikir, ya, bahkan ini akan menanamkan kecintaan yang semakin besar kepada dunia, hubbud dunia, dan ini adalah penyakit, ya, penyakit dikatakan bisa membuat umat Islam itu akan dihinakan oleh musuh-musuhnya, ya, dikatakan adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut, kecintaan dunia apalagi berlebihan dan takut mati. Dan inilah yang harus kita bangun diri kita, wahai kaum muslimin dan muslimat, dalam masalah ini. Dan kita tahu bagaimana kiat-kiatnya, kita tahu bagaimana adab-adabnya. Baru di situ terasa betul-betul menuntut ilmu syar'i itu terasa sangat manis. Iman kita akan bertambah. Ya, subhanallah. Bahkan ada ungkapan banyak para ulama salaf terdahulu, bahkan sampai sekarang ada para asatidzah kita yang kita belajar sama mereka, ya, ketika mereka mempelajari hadis Nabi, ketika mereka mengajarkan hadis atau mengajarkan ilmu agama yang lain, ya, atau mereka fokus sebelum mengajar, mereka membahas suatu bahasan, kata mereka nikmat. Kenikmatan membahas, menuntut ilmu, menggali ilmu itu, menyampaikan ilmu lebih dari nikmat makan dan minum. Sepertinya saya belum sampai ke tingkat itu. Begitu juga kita semua. Tetapi ada orang, ulama sudah sampai ke situ dia. Ya, subhanallah. Itulah yang diungkapkan oleh Imam Ahmad
Beliau mengatakan menasihati kepada kita semua, kebutuhan manusia kepada ilmu agama lebih besar daripada kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Kenapa? Karena kalau kebutuhan manusia makan dan minum pada waktu-waktu yang tertentu. Tetapi kebutuhan manusia terhadap ilmu sepanjang tarikan napas dan masih hidup di dunia ini. Ya, begitu juga manfaatnya. Bahkan ya ilmu itu, ya makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam muhadarah beliau dan sudah dijadikan buku, ya ada judulnya kalau tidak salah ilmu, adab-adabnya, hukumnya, atau berkaitan dengan ma yata'allaqu bil ilmi. Beliau menyebutkan perbedaan yang sangat signifikan, bahkan keutamaan ilmu orang yang mempelajari dan menguasai ilmu dan mengajarkannya, keutamaannya banyak melebihi daripada orang yang menguasai dunia dan ilmu dunia. Atau dia mengatakan perbedaan antara ilmu dan harta. Ada kalau tidak salah 13 poin. Di antaranya adalah kalau harta kita yang menjaga harta tersebut, bahkan kita nggak bisa tidur siang dan malam karena takut dicuri, takut di ini. Ya, tetapi kalau ilmu sudah masuk ke dalam dada kita, dalam hati kita, dia yang menjaga kita. Sedang tidur pun kita dijaganya. Bahkan ketika di alam barzakh pun ilmu, iman dan amal saleh menjaganya. Subhanallah. Ya, tidak terputus. Maka kenapa masih kita malas dalam menuntut ilmu, belajar agama? Ini yang pernah saya sampaikan di beberapa kajian. Kadang-kadang ada orang itu semangat bertanya tentang ilmu, tapi kadang-kadang saya bertanya, kamu bertanya ini, kamu hadir nggak di kajian? Enggak Ustadz, kata dia. Oh, nggak bisa. Kamu mau dapat instan saja. Ya, belajar. Ya, bukan ada masalah, sudah terjepit, sudah dapat masalah besar, baru tanya ke Ustadz. Bahkan ada orang yang lebih parah lagi, yang sudah dia lakukan kesalahan itu, baru dia bertanya, apa hukumnya Ustadz? Ini salah. Ya, dia telah berdosa. Makanya kita sebelum berkata dan berbuat, kata Imam Bukhari, menuntut ilmu kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, agar ucapan dan perbuatan kita tidak salah. Ini yang perlu dipahami oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Tidak ada berhenti menuntut ilmu, walaupun Anda sudah sarjana. Apalagi kita masih mulai menuntut ilmu. Ya, rugi orang yang hanya mendalami ilmu dunia. Apalagi subhanallah, waliyadzubillah, ada orang yang sudah menuntut ilmu agama, ilmu dunia tidak, tambah lagi ilmu agama tidak, mau jadi apa dia? Ya. Sehingga Imam Syafi'i, ada ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang dia ingin dunia, maka tuntut ilmu dunia. Dalami, serius, dia akan dapatkan. Ya. Barang siapa yang ingin akhirat, dia tuntut ilmu agama. Barang siapa yang ingin kedua-duanya, pelajari. Kalau kita dibiarkan memilih mana kita ingin mendalami ilmu agama atau ilmu dunia, pasti kita memilih ilmu agama. Ilmu berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan kehidupan abadi, yaitu surga Allah di akhirat. Bukan berarti kita tidak perlu dunia. Ya, jangan kita nanti tidak punya apa-apa lalu kita meminta-minta, dosa kita. Ya. Kemarin ada pertanyaan kalau tidak salah di salah satu kajian juga di Asil TV, saya lupa apakah Dr. Asbri Rahmat atau yang lainnya, yang bertanya, ada seorang pemuda atau seorang suami, bukan, ada soal, kalau tidak salah Ustaz Ahmad Zainuddin, kalau tidak salah kajian beliau di TV Rojak membahas tentang kitab Fathul Majid atau yang lainnya. Pokoknya saya ingat salah satu asatidzah kita di televisi dakwah sunnah yang membahas bahasan tertentu, kemudian ada pertanyaan. Seorang suami yang semangat dalam menuntut ilmu, ya, lalu dia pergi berangkat bahkan meninggalkan anak istrinya, tetapi tidak ada nafkah, dan ini dosa. Kecuali dia belum berkeluarga. Ya. Ada skala prioritas kewajiban yang lebih besar. Nah, ini namanya menelantarkan. Kafa bil ismi
yudayya man yaqut. Atau kama qala Nabi SAW, ada satu hadis mengatakan cukuplah seorang itu dianggap dia mendapatkan dosa apabila dia mentelantarkan nafkah anak istrinya di bawah pengawasannya, di bawah dia. Subhanallah, kadang-kadang memang kita katakan belum ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, tapi cara-cara seperti tadi juga harus dipahami. Anda sudah berkeluarga, nggak boleh ditinggalkan, tidak ada nafkah. Kecuali Anda punya perusahaan, Anda punya gaji atau punya uang yang penghasilan yang terus mengalir. Tidak ada kita juga pantau dari jauh atau ada yang menjalankannya ngalir terus. Ya, pergilah menuntut ilmu, dalamilah. Anak dan istri sudah ternafkahi, tetapi juga perhatikan karena sudah ada istri. Ya, dan ada kebutuhan biologis dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Anda pergi setahun menuntut ilmu tanpa memenuhi kebutuhan biologis istri, ini juga dosa. Ingat ada kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, seorang istri yang mengadu kepada Umar dan dia mengatakan sudah bergetar bergoyang kasurnya atau dipan tempat tidurnya. Isyarat bahwa dia ingin berhubungan dengan suaminya. Ternyata suaminya pergi berjihad, sudah 3 bulan tidak pulang. Maka ditanyakan, siapa suamimu? Maka diperintahkan oleh Umar yang lain untuk memanggil suaminya tersebut dan pulang. Dan Umar mengatakan tidak boleh seorang suami meninggalkan istrinya lebih daripada 3 bulan tidak ada nafkah biologis. Begitu juga nafkah sehari-hari, makan dan minum. Jadi ini yang saya maksud, ya, tidak hanya bermodalkan semangat. Kalau dikatakan terlambat, iya, kenapa tidak dulu sebelum menikah misalnya. Tapi tidak ada kata terlambat, tapi ada caranya. Jangan sampai menzalimi orang lain yang ada kewajiban yang lebih besar. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, banyak perkara dalam belajar menuntut ilmu syar'i ini yang perlu kita ketahui, karena bisa jadi orang akan melakukan kesalahan dalam cara menuntut ilmu. Ya, sementara kita mengetahui bahwa menuntut ilmu agama, ilmu syar'i dari Allah Subhanahu wa taala dan luar biasa, keutamaannya besar. Pahalanya tanpa batas dan betul-betul banyak dalil dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan orang menuntut ilmu, belajar agama, begitu juga mengajarkannya. Tidak terhitung lagi. Ya. Oleh sebab itu tentunya ini tidak akan bisa didapati keutamaan ini kalau kita salah langkah. Seperti tadi ada kezaliman dalam menuntut ilmu kita. Ada kesalahan. Walaupun tujuannya baik dan tujuannya benar menuntut ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit menambah, ini subhanallah agak panjang muqaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Abdul Razak Hafizahullah taala mengatakan memulai dari perkara-perkara yang lebih penting untuk menambah iman dan memperbaharui iman. Yang pertama adalah mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama. Abdul Razak Hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan di bawah lebih rinci, yaitu beliau mengatakan fabil ilmin nafi', dan dengan ilmu yang bermanfaat, itu yang dikatakan ilmu syar'i, ya, ilmil kitab wa sunnah. Dan sudah pasti ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syar'i, dan ilmu syar'i itu diambil dari Al-Quran dan sunnah, sumbernya daripada Al-Quran dan sunnah. Bukan sumbernya dari filsafat Aristoteles, Plato dan yang lainnya, dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang pemikirannya rusak. Lalu kita ambil, kita pahami Islam itu, kita katakan ini ilmu agama, salah besar. Maka ini kesesatan. Karena tidak mengambil sumber yang benar daripada Al-Quran dan Sunnah. Bukankah kita selalu mendengarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dihasankan atau disesuaikan oleh para ulama hadis. Ya, taraktu fikum syai'aini amraini. Saya telah meninggalkan untuk kalian wahai umat Muhammad SAW, wahai manusia, wahai umat Islam, 2 perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apabila kalian berpegang teguh dengan kedua ini, 2 perkara ini yang saya tinggalkan,
ya, maka pasti kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu berpegang teguh mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Sudah pasti mempelajari ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menambah iman. Yazidul iman wa yaqwa. Yazidul imana wa yuqawwi. Akan menambah iman seseorang dan menguatkan imannya. Bukan hanya bertambah, kokoh, kuat. Hatta yatamakkanu fil qalbi. Sampai ilmu ini betul-betul kokoh, bercokol, berakar, kuat. Tidak bisa lepas di dalam hati seorang yang mempelajari ilmu. Itulah yang kita inginkan. Wa abwabul ilmi syar'i katsiratun jiddan. Adapun pintu-pintu ilmu agama, ilmu syar'i itu berbagai macam, ilmu syar'i itu banyak sekali. Wa awwalu ma yadkhulu bidzalika. Nah, ini nasihat beliau. Bisa dikatakan kiat apa yang dimulai dalam menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Kata beliau, awal yang dimulai untuk masuk dalam menuntut ilmu adalah qiraatul Qur'an Karim wa tadabburu. Belajar membaca Al-Quran Al-Karim dan mendalami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Berarti ada 2 poin besar di sini, ya, adalah mempelajari bacaan Al-Quran. Jangan sampai wahai kaum muslimin dan muslimat, apalagi anda sudah tua, sudah mau meninggal, ya, walaupun anda sholat tetapi anda rugi besar kalau anda tidak dapat membaca Al-Quran, tidak pandai baca Al-Quran. Karena subhanallah tidak ada satu kitab pun, ya, di permukaan bumi ini, bahkan hadis Nabi sekalipun, yang setiap hurufnya, satu huruf saja terbaca atau dibaca oleh dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Tidak ada kecuali huruf-huruf Al-Quran. Alif Lam Mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, silahkan hitung sendiri, lebih kurang 19 huruf, maka dapat 190 kebaikan. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum baca semuanya Al-Fatihah, belum nyambung Al-Baqarah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dari sisi pahala luar biasa. Ya, belum lagi, ya, orang yang memperbanyak baca Al-Quran akan dimudahkan urusannya. Orang yang meninggalkan baca Al-Quran akan banyak masalah-masalah dalam kehidupannya. Apalagi yang tidak bisa baca Al-Quran sama sekali. Sayang, betul-betul ini rugi besar. Apalagi orang yang menguasai ilmu dunia, bahkan dia bisa mempelajari dan serius dan betul menguasainya, walaupun susah payah akhirnya menjadi orang berhasil dunia. Tapi giliran Al-Quran gak bisa baca. Katanya umat Islam, katanya orang Islam, ya, dunia dah didapati, bahkan kaya, ya. Tapi anda tidak berpikir ini adalah kalamullah, perkataan Allah. Kenapa dikesampingkan? Kenapa tidak diperhatikan urusan berkaitan dengan bacaan Al-Quran? Ya, dan ini harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin dan muslimat sampai dia sebelum mati wajib sudah bisa baca Al-Quran. Kalau bisa target kita, walaupun umur tidak tahu kapan meninggal dunia, tetapi jangan sampai tidak dapat baca Al-Quran sama sekali, tidak pandai. Huruf alif sampai ianya saja nggak bisa, ya, nggak benar. Bagaimana bisa menambah iman? Membaca saja. Begitu juga membaca, bukan sekedar membaca, harus tahu panjang pendeknya, belajar tajwid, belajar dengan guru, dasar-dasar tajwid. Panjang pendek tahu, nanti jangan sampai salah artinya, karena bahasa Arab itu luar biasa, ya. Salah saja barisnya atau misalnya panjang pendeknya bisa merubah makna, kadang-kadang berlawanan maknanya. Kayak perlu belajar, ya, qiraatul Qur'anil Karim. Dan jangan lupa Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala memberikan penekanan yang berikut ini. Ya, makanya banyak nasihat beliau dalam kitab-kitab beliau yang lain, nasihat-nasihat beliau di kajian, di muhadarahnya, di halaqah-halaqah ilmu beliau, baik di Masjid Nabawi ataupun dimanapun, beliau mengatakan orang yang mencukupkan hanya pandai membaca Al-Quran, bahkan tajwid, bahkan mungkin hanya menguasai Al-Quran tanpa mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya, dia bisa sesat, dia bisa menyimpang. Karena amalan Islam itu ada dalam Al-Quran. Kita ingin beribadah, kita ingin beramal,
Apalagi kita ingin memahami tauhid. Ya, dan ayat Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir isinya tauhid. Surah Al-Fatihah isinya tauhid walaupun ada hukum-hukum tertentu. Surah Al-Baqarah walaupun ada hukum-hukum syar'inya. Surah Ali Imran, An-Nisa ada hukum jihad, ada hukum waris dan lainnya. Tetapi semuanya hakikatnya adalah tauhid. Mengesahkan Allah sampai surah An-Nas. Apalagi surah Al-Ikhlas dikatakan membacanya dapat pahala sepertiga Al-Qur'an. Karena surat tauhid ini Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rugi kita kalau kita tidak dapat membaca Al-Quran. Yang kedua, rugi juga kita tidak mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis. Al-Quran itu, walaupun orang itu bisa baca Al-Quran, bahkan bagus, bahkan mungkin tajwidnya bagus, bahkan mungkin hafal Al-Quran, tetapi Al-Quran itu di antara dua, kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Yang kita mau yang pertama, Al-Quran itu menjadi penolong bagi kita, menjadi syafaat di akhirat, menjadi syifa, penyembuh penyakit jasmani dan rohani, menjadi hudan linnas wa bayyinat, ya, petunjuk, menjadi penjelas, menjadi al-furqan bainal haq wal batil, membedakan antara hak dan batil, dan banyak lagi fungsi daripada Al-Quran, dan tidak cukup dengan membaca saja tanpa tahu arti dan tanpa mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Maka wajib bagi kita bukan hanya baca Al-Quran pandai, tapi juga belajar tafsir. Apa yang makna yang terkandung di dalamnya, apalagi perkara akidah. Ya, baru seorang itu benar dalam cara menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Bahkan kalau dia memiliki kekuatan hafalan, apalagi anak-anak, dimulai menghafal Al-Quran. Bahkan kalau bisa 30 juz. Dan itu yang kita dapatkan para ulama-ulama salaf terdahulu sampai sekarang, nggak ada satupun yang nggak hafal Quran. Mereka ulama, tidak ada yang tidak hafal Quran, semuanya hafal. Dan itu yang mereka pelajari dari kecil. Bahkan kita mendapatkan umur 13 tahun, 10 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Baru nanti ilmu-ilmu syar'i yang lain mengikuti atau sambilan, ada ilmu bahasa Arab, ilmu ini, ya, subhanallah. Baru terasa, baru betul ilmu itu mendatangkan iman, menambah dan menguatkan iman. Fa inna kalam Allah, lanjutan dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan, maka sesungguhnya kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah, maka Al-Quran itu dikatakan kalamullah, bukan makhluk. Nah, ini selalu dibahas oleh para ulama akidah. Jangan mengikuti pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah atau yang lainnya mengatakan Al-Quran makhluk, sesat. Al-Quran itu kalamullah, ya, harfan wa sautan, secara huruf, begitu juga secara suara, ya. Maka kita harus pahami ini dengan baik. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Bahkan perkataan Allah min a'dhami ma yazidul iman. Beliau mengatakan habibullah taala Syekh Abdul Razak, kalamullah, perkataan Allah, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran adalah termasuk yang paling besar, paling agung untuk menambah iman seseorang. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surah At-Taubah. Ya, ini termasuk di akhir surat, dari ayat-ayat terakhir di surat At-Taubah, ayat 124, 125. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Ya, wa ammal ladina fi qulubihim maradun. Ya, ini surah surah At-Taubah lanjutannya 100 ayat 125, tadi 124. Ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Kita baru baca ayatnya. Ya, terjemahnya adalah, kita lihat. Karena surah At-Taubah terdiri sampai akhir ayat terakhir ada 129. Jadi 129 ayat di dalam surah At-Taubah. Yang kita baca tadi ayat surat At-Taubah ayat 124 dan 125. Mulai dari 124, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita tentang ayat Al-Qur'an, dikatakan suratun, surat-surat dari ayat Al-Qur'an. Kumpulan-kumpulan dari ayat
maka dia menjadi surat. Kumpulan dari huruf-huruf maka dia menjadi lafaz satu ayat atau lafaz satu kata di dalam Al-Qur'an. Kumpulan kata-kata menjadi satu ayat, kumpulan ayat-ayat menjadi satu surat. Kumpulan semua surat itulah Al-Qur'an 30 juz. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini yang artinya wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan suatu surat atau ayat dari satu surat dari ayat Al-Qur'an, ya, maka di sini katakan faminhum, dan di antara mereka man yaqul berkata. Siapa mereka ini? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika diturunkan ayat di zaman Nabi SAW, mereka tahu, maka mereka dengar. Tapi namanya orang munafik, nifaknya nifak besar, kufur. Hati mereka kufur, zahirnya menampakkan ya pura-pura beriman. Hati mereka mengingkari. Ini kaum munafikin, dan akan terucap dengan lisan-lisan mereka. Isi hati mereka itu terbukti dengan ucapan lisan mereka. Ya, ketika turun ayat satu surat, maka mereka orang-orang munafik berkata, atau ada di antara orang munafik berkata, ya, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa di antara kamu, maksudnya di antara para sahabat. Jadi mereka melecehkan. Radhiyallahu ta'ala ajma'in. Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Surat apapun dalam ayat Al-Quran atau ayat, satu ayat pun. Siapa yang bertambah imannya karena turun ya surat dari Al-Quran? Baru Allah Subhanahu wa taala membantah mereka langsung dan menjelaskan kenyataannya yang ada, perbedaan antara kaum mukminin para sahabat dengan kaum munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya, dan kaum munafikin yang lain yang mereka adalah kufur atau nifak besar, dan mereka bukan umat Islam, mereka keluar dari Islam. Walaupun mereka bersama kaum muslimin, tetapi mereka mengacau, mereka memberikan syubhat. Apalagi orang-orang baru masuk Islam, ingin meragukan Islam, ingin membuat orang Islam ragu terhadap Islamnya sendiri. Hati-hati kata para ulama, kalau ada di zaman sekarang walaupun sudah programnya S2, S3, bahkan profesor dalam bidang agama, tapi ternyata dia mengajar mungkin di kampus atau mungkin menanamkan kepada masyarakat tentang keraguan tentang Islam, bahkan Al-Quran itu mereka mengatakan ya tidak bisa diambil kebenaran. Maksudnya masih diragukan kebenarannya. Ini subhanallah, ini nifak. Ini orang-orang nifak ini. Ini anak-anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Waliyadzubillah. Ucapan yang bisa membuat mereka kufur, keluar dari Islam. Karena mereka tidak mengakui Al-Quran, ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Bahkan mengatakan Al-Quran masih diragukan. Subhanallah. Ya, ini orang-orang munafik. Makanya Allah SWT langsung membedakan orang-orang beriman, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan orang-orang munafik yang hidup di zaman Rasulullah SAW, dan dia juga dilihat dan yang bertemu dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Allah SWT mengatakan fa'ammal ladina amanu, baru Allah menjelaskan siapa yang beriman. Ketika turun ayat, apa sikap orang yang beriman? Fa'ammal ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ini dia ciri-ciri orang yang benar imannya, dan dia beriman bukan hanya sekedar ucapan tapi juga praktek. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah yang turun dari ayat Al-Quran menambah imannya. Itu dikatakan Al-Quran, membaca Al-Quran ya dan mentadaburinya menambah iman. Ini jelas dari surat At-Taubah ini ayat 124. Dan mereka merasa gembira. Bahkan mereka subhanallah, kegembiraan mereka luar biasa ketika turun ayat Al-Quran. Dan ingat ada satu kisah sahabiah yang luar biasa, Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal. Dan dia salah satunya adalah dikatakan tukang bersih atau tukang sapu di Masjid Nabawi. Dan dia banyak bertemu dengan sahabat. Di antaranya Abu Bakar ketika sudah menjadi khalifah, dia menangis. Ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal, dia menangis. Maka ditanya oleh para sahabat, apakah kamu nangis karena Rasulullah SAW telah wafat?
Kata, Masya Allah, ini jawaban yang luar biasa dari seorang sahabiah wanita radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, saya menangis bukan karena meninggalnya jasad Nabi berpisah dari ruhnya. Kita tidak bisa bertemu lagi karena dia sudah di alam barzakh. Ya, tetapi saya menangis karena sudah terputusnya wahyu, tidak ada turun lagi dengan wafatnya Rasulullah SAW. Begitulah hatinya para sahabat perempuan, apalagi yang laki-laki, yang mereka adalah orang-orang yang berilmu, apalagi Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala ajmain, dan ulama-ulama dari kalangan para sahabat. Itu yang ada di dalam hati mereka. Ketika turun ayat mereka bergembira, bahkan mereka menanti-nanti turunnya ayat Al-Qur'an. Karena mereka tahu, ya, mendengar dan membacanya menambah iman mereka dan mereka merasa bergembira. Berarti lawannya apa? Nanti kita akan jelaskan di ayat yang berikutnya, ayat 125. Kebalikannya, ciri-ciri orang beriman disebutkan. Apabila turun ayat, mereka bertambah iman mereka dan gembira mereka. Ya, sebelum kita masuk dari penjelasan ayat 125 dari surah At-Taubah yang barusan kita baca, ayat 124. Ya, Masya Allah, kalau kita baca di tafsir yang luar biasa, yang juga banyak rujukan yang selalu dikatakan oleh para ulama, belajar kitab ini, tafsir Imam Ibnu Katsir, Al-Quran Azim, tafsir yang agung luar biasa, yang merupakan tafsir bil ma'sur, penuh dengan riwayat, hadis dan penjelasan ulama tafsir di kalangan para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Begitu kita dalam mempelajari, mendalami, mentadaburi ayat Al-Quran. Ini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak tadi. Membaca dan juga mentadaburinya, semakin bertambah iman kita, semakin dalam pemahaman kita tentang Islam, semakin cinta kita kepada Islam, semakin cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita mendalami makna yang ada dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca. Makanya dikatakan kaum munafikin itu salah satu ciri-cirinya mereka hanya mengucapkan bacaan Al-Quran. Ya, dikatakan juga kelompok sesat Khawarij, mereka bahkan hafal Al-Quran, mereka hanya membaca Al-Quran itu sampai di tenggorokan, tapi nggak paham isinya, nggak sampai di hati, kata Nabi. Hati-hati, ya, yang tertipu dengan, Masya Allah, dikatakan walaupun ini keutamaan yang besar para penghafal Al-Quran 30 juz, bahkan bersanad, mungkin bagus bacaannya, tapi ternyata nggak paham isinya, bahkan dilanggar. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilanggar, apa yang dilarang dilakukan. Ya, subhanallah, ini yang kita khawatirkan. Itu yang kita katakan tadi, Nabi SAW mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka, menjadi penolong, atau alaika, atau nanti bahkan menjadi bumerang. Ya. Dan Allah SWT juga Rasulullah SAW mengatakan, Allah SWT meninggikan yarfa'u bihi ya aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kama qala Nabi SAW juga mengatakan Allah SWT akan meninggikan derajat, akan meninggikan suatu kaum karena penyebab Al-Quran, berarti dia baca dan dia tadaburi dan dia amalkan. Dan juga di satu kaum yang lain Allah ya merendahkan mereka, menjatuhkan mereka karena mereka merendahkan Al-Quran, apalagi menginjak, apalagi mencaci maki, apalagi subhanallah. Bahkan kita mendapatkan para dukun, tukang sihir yang dikatakan mereka bekerja dengan syaitan, dengan iblis. Semakin tinggi kekufuran dan kesyirikan mereka, semakin tinggi kesaktian mereka. Di antaranya disebutkan mereka kalau ingin mendapatkan ilmu sihir yang tinggi, mereka kencingi Al-Quran. Waliyadzubillah. Ya, mereka ambil perempuan ataupun yang lainnya, ambil darah haidnya, dioleskan ke ayat-ayat Al-Quran. Ini kafir. Sudah jelas. Ya, begitu ketika kita sebutkan tadi, ada orang yang Masya Allah suaranya bagus, bahkan mungkin juara internasional, qari, musabaqah, ya, tapi lihat bagaimana kehidupannya sehari-hari, nggak bertauhid, syirik dilakukan, ya, aurat tidak ditutup, ya, pergaulan bebas dilakukan, tidak ada antara laki-laki dan perempuan yang batasan, subhanallah. Bahkan mereka ngobrol di depan bersama-sama, Quran di kepala mereka, tapi nggak ada praktek amalannya. Ya, bahkan mungkin muamalahnya ada yang makan riba juga, ada yang sogok menyogok juga, ada yang berdusta, ada yang subhanallah.
Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sedikit penjelasan dari Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'an Azim di dalam surat At-Taubah ini ayat 124. Imam bin Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminal munafiqin, yaitu pertama sekali adalah yang diucapkan oleh orang-orang munafikin ketika turunnya ayat atau ketika turunnya surat Al-Qur'an, kalamullah. Yang antara mereka berkata, yaqulu ba'dhum li ba'din, mulai mereka berkata sesama mereka kaum munafikin, maksudnya ingin menyindir, ingin mengejek sahabat dan merendahkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayyukum zadathu hadhi surah imanan, mana di antara kalian yang bertambah imannya ketika turun surat ini? Maka baru Allah menjelaskan perbedaan antara kaum munafikin dan kaum muslimin atau mukminin. Wa hadhil ayah fa amal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, bertambah iman mereka dengan turunnya ayat Al-Qur'an, dengan mereka baca, mereka tadaburi, wa hum yastabshirun, bahkan mereka bergembira, senang, lapang hati mereka. Subhanallah, bertambah membaca, mempelajari dan mendalami ilmu tafsir Al-Quran, tambah gembira. Ini orang-orang yang beriman. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, melanjutkan penjelasannya dalam tafsirnya Al-Quran Azim, wa hadhil ayat min akbarid dalail ala annal iman yazidu wa yanqus. Ini adalah merupakan ayat terbesar menunjukkan, ya, sesungguhnya iman itu bertambah dan berkurang. Kama huwa madhabu aktsaris salaf wal khalaf, dan ini adalah merupakan, sebagaimana ini merupakan madhab, keyakinan, pemahaman kebanyakan dari ulama salaf dan khalaf yang datang setelah mereka, min a'immatil ulama, terkhusus mereka adalah ulama-ulama besar dari kaum muslimin di sepanjang zaman. Ya. Bal qad hakal ijma' ala dzalik, bahkan tidak sedikit ala zalika ghairu wahidin, bahkan tidak sedikit para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dahulu sampai zaman Ibnu Katsir, beliau mengatakan tidak sedikit dari ulama yang mengatakan bahkan ini adalah ijma', kesepakatan, konsensus, tidak ada perselisihan mereka bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Di antaranya dengan memahami ayat ini, fa ammal ladina amanu fazadathum, ada kata-kata bertambah, imanan wahum yastabshirun. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam memberikan definisi yang lengkap, ya, dan terhindar dari kelompok-kelompok sesat dalam memahami iman, mereka mengatakan terakhir adalah setelah mereka mengatakan keyakinan yang penuh, tidak ada keraguan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh, kemudian imani yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah iman itu dengan ketaatan, bentuk ketaatan apapun, termasuk baca Al-Qur'an dan mentadaburinya, termasuk menuntut ilmu, dan berkurang dengan maksiat. Dan ini dalilnya jelas mengatakan fazadathum. Dan salah satunya para ulama memberikan definisi yang lengkap itu yazid wa yanqus untuk membantah kelompok irja murji'ah yang mengatakan iman tidak akan bertambah dengan ketaatan, ya, dan iman tidak akan berkurang dengan kemaksiatan. Ini perkataan bertentangan dengan firman Allah. Di awal surah Al-Anfal juga dikatakan wa amal ladina dikatakan bahwa, ya, yas'alunaka 'anil anfal qul anfal lillahi wa rasulihi wattaqullaha aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat, ini di ayatnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di awal surah Al-Anfal, sebelum surah At-Taubah, yang kita bahas sekarang surah At-Taubah, setelah surah Al-A'raf, ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada orang beriman, bertambah iman mereka. Ini dikatakan iman itu bertambah, bukan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang murji'ah al-irja. Ya, ini Imam Ibnu Katsir sangat jelas mengatakan tentang ayat ini, apalagi ada lafaz fazadathum imana. Wa qad busital kalamu ala hadhil mas'alati fi awal syarh al-Bukhari rahimahullah.
Bahkan subhanallah ini Imam Ibnu Katsir menyebutkan bagaimana fikihnya Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, dan beliau menyebutkan dan perkara ini telah diluaskan atau panjang lebarkan penjelasannya dalam masalah ini di awal kitab Sahih Bukhari, dan disyarahkan oleh para ulama-ulama ya Ahlus Sunnah dalam menjelaskan sarah atau menjelaskan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, dan juga judul-judul yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ini luar biasa. Ya. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala mencela kelompok yang mengatakan tadi, mana itu siapa yang akan bertambah imannya ketika turun ayat, ketika mempelajari. Maka Allah SWT langsung mengatakan, wa amal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, itulah kaum munafikin. Baca di awal surah Al-Baqarah dikatakan, ya, wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadat wa amal ladzi ya, kita baca di awal-awal di surat Al-Baqarah disebutkan bahwa ya fi qulubihim maradun, itu orang-orang munafikin, di dalam hati mereka ada penyakit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Maka disebutkan Allah tutup pendengaran mereka, penglihatan dan hati mereka, ya, dan mereka mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Mereka kekal bersama orang-orang kafir, ya, masuk di neraka jahanam, bahkan di kerak-kerak api neraka jahanam. Fi darkil asfali minan nar, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Di dalam surah An-Nisa. Ini adalah nifak besar, dan begitulah kenyataannya orang-orang munafikin dari zaman Rasul sampai sekarang. Ya, apalagi ada ungkapan, mana bertambah iman membaca Al-Quran. Subhanallah, berarti Anda kaum munafikin, berarti Anda sudah dapat sifat nifak berbahaya. Mana ada kita bisa bertambah iman dengan mempelajari ilmu agama, dengan mendalami ilmu tafsir. Berarti Anda di dalam hatinya ada kemunafikan. Bahkan bahaya, bisa nifak besar. Makanya Allah mengatakan di sini, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yaitu kaum munafikin, fazadathum rijsan ila rijsihim. Bukan seperti orang beriman bertambah iman, tetapi orang munafikin fazadathum juga bertambah. Apa yang bertambah? Rijsan ila rijsihim. Rijis ini sebenarnya arti bahasa Arab biasa, artinya najis, sesuatu yang buruk. Tapi diterjemahan di sini yang tepat, kata Imam Ibnu Katsir, fazadat wazadathum rijsan ila rijsihim, yaitu zadathum syakkan ila syakkihim. Bukannya bertambah yakin, bukannya bertambah iman. Orang munafikin turun ayat atau dibacakan ayat ke telinga mereka, mereka dengar apa yang terjadi pada orang munafikin, bertambah keraguan mereka di atas keraguan. Sudah ragu, turun ayat, dengar ayat, tambah ragu, tambah ragu, tambah ragu. Wal iyadu billah. Raiban ila raibihim. Maka periksalah hati kita, wahai kaum muslimin dan muslimat, kalau kita memang ingin menjadi orang beriman, ya, dan bertambah iman kita, maka lihatlah apa yang terjadi di dalam hati kita ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, kita membaca, kita mempelajari, mentadaburinya. Kalau tidak bertambah, apalagi bertambah benci, apalagi gelisah, apalagi panas telinga, ya, berarti bahaya, berada dalam posisi bahaya, yaitu sifat munafik, bahkan munafik besar. Kemudian sebagai tambahan saja sedikit, karena waktu kita juga yang terbatas, ada penjelasan ulama tafsir yang lain yang juga sangat bagus untuk kita dengarkan. Saya mohon izin minum sebentar. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala mubayyinan halal munafiqin. Allah telah menurunkan ayat ini surah At-Taubah 124 juga 125 menjelaskan tentang keadaan kaum munafiqin dan juga menjelaskan tentang keadaan kaum mukminin inda nuzulil Quran, ketika turunnya ayat Al-Quran. Watafawutun ma bainal fariqain, atau watafawuta, ya,
ma bainal fariqain. Tentunya sangat berbeda, sangat jauh sekali perbedaannya di antara orang munafik dan orang mukmin. Sudah jelas ini suatu yang berlawanan, bertentangan, tidak akan bisa sama, bahkan tidak ada satupun kesamaan. Ya, makanya jangan dikatakan adanya persamaan di antara orang munafik dengan orang Islam, dengan orang mukmin, adanya persamaan antara orang kafir dengan orang mukmin, enggak ada. Ada persamaan di antara orang Syiah Rafidah dengan orang Ahlussunnah, enggak ada, itu bohong. Ini suatu yang berlawanan, pasti tidak akan sama sekali, satu sisi pun enggak ada. Ya, makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir oleh Sa'di di dalam tafsirnya, beliau mengatakan wa idza ma unzilat suratun. Ya, ketika diturunkan ayat Al-Quran atau surat dan di dalamnya kata Sa'di fihal amru wan nahyu, di dalamnya ada perintah Allah, larangan Allah, wal khabaru an nafsihi al-karimah, bahkan Allah memberitakan tentang ya diri Allah Subhanahu wa taala yang mulia dari nama-nama dan sifat Allah. Begitu juga wa anil umuril ghaibah, juga di dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang gaib yang ada di dunia, apalagi yang ada di akhirat, ya. Kemudian wal hathu alal jihad, begitu juga ada motivasi Allah di dalam Al-Quran tentang jihad fi sabilillah. Luar biasa itu, banyak isi Al-Quran. Ya, makna dari Al-Quran dari ayat per ayat itu sampai selesai banyak. Tapi lihat bagaimana orang munafik mengatakan hasala al-istifham, maka terjadilah bentuk pertanyaan. Ya, liman hasala lahul iman biha minat ta'ifatain, maka Allah Subhanahu wa taala membuat pertanyaan fa ammal ladzi, kemudian wa ammal ladzi fa ammal ladzina amanu, yang kedua wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Allah mengungkapkan dengan pertanyaan agar manusia belajar dan mempelajarinya, ya, mana di antara dua kelompok ini yang betul-betul mendapatkan keimanan dan bertambah imannya. Makanya yang pertama fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan. Adapun orang-orang yang beriman bertambah iman mereka. Ini yang kita jelaskan tadi. Perhatikan Imam Sa'di mengatakan bil ilmi biha. Itu yang kita sampaikan tadi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, di situ adalah berilmu. Dan ini juga di dalam ayat ini fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan. Adapun orang beriman bertambah iman mereka. Maksudnya dengan ilmu yang dia pelajari dari ilmu agama Islam, dari ilmu Al-Quran, dari ilmu tafsir. Ya, nggak akan mungkin bertambah iman tanpa ilmu. Bohong itu kalau orang mengatakan, oh saya terus bertambah iman saya, diajak menuntut ilmu nggak mau, nggak akan mungkin. Ya, karena bil ilmi biha, kata Imam Sa'di dalam tafsirnya, wa fahmiha, bukan hanya berilmu saja, misalnya belajar Al-Quran saja, tetapi wa fahmiha, juga memahami apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran. Begitu juga wa'tiqadiha, begitu juga i'tiqad, keyakinan yang benar, yang lurus, akidah sahihah yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita dapatkan orang bahkan hafal Al-Quran, bahkan juga belajar katanya tafsir, tapi masih pergi ke kuburan wali ngalap berkah, ya, ngambil ini ngambil itu, ya, bahkan minta pertolongan, berdoa, syirik besar. Berarti nggak ngerti dia. Bagaimana bertambah imannya? Begitu juga kata Sa'di waragbati fi fi'lil khair, akan nampak dalam bukti perbuatannya sehari-hari, dia senang, dia suka untuk melakukan kebaikan. Wal inkifaf an fi'lis syarr, bahkan dia ingin menahan dirinya semaksimal mungkin dari perbuatan buruk. Bukan orang munafik, maka dikatakan semuanya adalah lawannya. Kalau orang munafik senang melakukan keburukan, kejahatan, keonaran, kekacauan, keraguan tentang Islam, ya, itu yang suka mereka. Dan mereka benci, tidak suka dengan orang yang bertauhid, mengamalkan sunnah, yang menyebarkan agama, yang menegakkan agama Islam, yang tersebar agama Islam ini. Kalau sudah ada dalam hatinya benci, ya, ini namanya dia kaum munafikin. Periksa hati kita masing-masing, wahai kaum muslimin. Ada lihat orang berjilbab, bercadar, risih kita. Di mana iman kita? Sementara kita lihat, mohon maaf, perempuan yang membuka auratnya, pahanya nampak, betisnya nampak, rambutnya nampak, senang kita lihatnya, gembira, itu berarti hati kita sakit. Makanya dalam ayat ini dikatakan wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang dalam hatinya penyakit. Waliyadzubillah, ini kaum munafikin. Ya, periksa hati kita wahai kaum muslimin, jangan sampai kena penyakit yang berbahaya ini.
Maka dilanjutkan dalam ayatnya wahum yastabsyirun, dan mereka orang-orang beriman bergembira. Ya, yubashshiru ba'dhum ba'dhan, bahkan sebagian mereka memberikan berita kepada sebagian lain dari orang-orang mukmin bima minallah alaihi min ayatihi, dari apa yang telah Allah, bima mannallah, bukan minallah, berarti mannallahu alaihi min ayati, dari nikmat yang sangat besar yang telah Allah turunkan kepada mereka dari ayat-ayat Al-Qur'an, wa taufik li fahmiha wal amali biha, begitu juga taufik Allah berikan dia memahami ayat Al-Qur'an dan mereka mengamalkannya. Ini berita gembira dan mereka bergembira, subhanallah. Wa hadza dalun ala insyirahi sudurihim, dan ini menunjukkan lapangnya dada mereka li ayatillah, dalam mendengar dan menerima ayat-ayat Allah. Bukan orang munafik semakin sempit semakin sempit semakin sempit. Ya, bukan orang-orang yang dalam hatinya penyakit. Makanya kalau ada ceramah baca ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, nasihat-nasihat, sempit, sakit telinganya, pusing, mau kabur. Nah, ini munafik ini. Bahaya. Ya, orang beriman dia tenang, dadanya terasa lapang, wa tuma'niyati qulubihim, bahkan dalam hatinya ya dia merasakan ketenangan yang luar biasa, wa sur'ati inqiyadihim, bahkan cepat dia untuk menjawab panggilan Allah, taat dan ingin melakukannya ketika Allah menganjurkan untuk melakukan sesuatu. Inilah yang dapat kita sampaikan. Masih ada beberapa dalil insyaallah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak tentang bertambahnya iman dengan menuntut ilmu syar'i pada pertemuan Ahad yang akan datang biiznillahi jalla wa ala. Demikianlah dapat kita sampaikan, karena waktu maghrib tinggal 3 menit lagi, pertanyaan sudah masuk. Saya sempat tadi membaca, tetapi karena tidak mungkin kita jawab, ya, membaca dan menjawabnya perlu waktu. Mudah-mudahan ini akan bisa kita jawab pada Ahad yang akan datang. Saya simpan ini pertanyaan, dan mungkin juga dari kru Hasil TV nanti mungkin bisa mengulang ketika pertanyaan Ahad depan disampaikan lagi pertanyaan ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita jawab. Wallahu taala alam bisawab. Demikianlah dapat kita sampaikan pada pertemuan kita pada sore hari ini. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal. Audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid. Mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli dan dari hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah